Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Seencrit demi seencrit, lama-lama akan menjadi seencrot. Itulah moto hidup yang dianut oleh opa-opa Korea dalam menyajikan soap iller manga One Piece. Cover majalah Weekly Shonen Jump edisi kali ini mengusung tema perayaan Natal, di mana para karakter utama pada komik besutan Shueisha ini digambarkan dengan mengenakan topi khas dari sosok Santa Claus. One Piece Chapter 1035 mendapatkan judul Zoro melawan King, di mana pemberian judul pada chapter 1035 ini sama dengan chapter sebelumnya, yaitu Sanji melawan Queen. Di mana pada chapter sebelumnya secara khusus memperlihatkan baku hantam antara Sanji melawan Queen, dan pada chapter 1035 ini sudah dapat dipastikan jika isi chapter tersebut akan fokus pada pertarungan antara Zoro melawan King. One Piece Chapter 1035 kali ini akhirnya kembali mendapatkan jatah cover story. Oda menggambarkan cover story edisi ke-25 yang bertemakan kabur dari Pulau Whole Cake Island. Sang pemberi soap iller belum membocorkan siapa yang digambarkan oleh Oda pada cover story kali ini. Bisa saja itu Caesar Clown, bajak laut matahari, atau bisa juga bekas keluarga dari Sanji, Germo 69. One Piece Chapter 1035 diawali dengan memperlihatkan kondisi pertarungan antara Sanji melawan Queen. Setelah pada chapter sebelumnya, Sanji menyerang Queen dengan teknik Ifrit Jambe secara membabi buta. Akhirnya diperlihatkan jika Queen sudah tumbang setelah terkena serangan telak dari teknik Beef Burst milik Sanji. Mungkin banyak nakama Opler yang kecewa dengan kekalahan Queen yang memiliki predikat seekor komandan Yonko, di mana dia kalah hanya dengan beberapa kali tendangan saja oleh Sanji. Namun perlu kalian ingat jika Sanji bisa saja sudah meninggoy di tangan Queen apabila dia tak dibuff oleh Oda Sensei dengan kemampuan exoskeleton milik keluarga Germonya. Dan seperti pola Oda Sensei yang sudah-sudah, jika musuh dari kru topi jerami pasti akan kalah ketika mereka mengeluarkan teknik pamungkas baru. Sebagai contoh, saat Sanji mengeluarkan teknik pamungkas barunya, yaitu Double Jambe saat mengalahkan Jabura di Arc Enies Lobby. Setelah kekalahan Queen, Sanji tak sadarkan diri, dan akhirnya dia rebahan di atas tanah karena sangat kelelahan. Shin kemudian berpindah pada pertarungan antara Zoro melawan King. Zoro mengeluarkan teknik Rengoku Onigiri pada King, teknik yang sama seperti saat Zoro mengalahkan Hyozo pada saat Arc Fishman Island. Setelah serangan tersebut, Zoro menyadari jika api yang berada di punggung King menghilang, maka King akan bergerak dengan lebih cepat, namun pertahanannya akan menurun. Zoro kembali menyerang King dengan teknik Ipyaku Sanjo Hiryu Jigoku, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti 103 Feelings Flying Dragon Extreme Samurai. Serangan Zoro kali ini berhasil menghancurkan topeng milik King, dan akhirnya wajahnya pun diperlihatkan. Sayap hitam, rambut berwarna abu-abu, dan kulit berwarna coklat. Hal tersebut adalah karakteristik dari ras Lunarian. Dikatakan juga jika seseorang memberitahukan pada pemerintah dunia mengenai keberadaan dari ras Lunarian ini, maka dia akan mendapatkan dana bansos sebesar 100 juta berry. Wah, benar-benar sangat membagongkan. Hanya memberikan informasi dari keberadaan ras Lunarian saja sudah mendapatkan uang sebanyak itu. Memang belum dijelaskan mengapa pihak pemerintah dunia sampai rela merogoh kocek dalam-dalam untuk memusnahkan ras Lunaria. Sepertinya hal tersebut berhubungan dengan Void Century, di mana dikatakan jika sebenarnya ras Lunarian dulunya tinggal di atas Red Line, dan bahkan orang-orang Tempo dulu menyebut mereka dengan sebutan dewa. Mereka pasti mengetahui sejarah mengenai abad kekosongan. Bahkan pemerintah dunia sampai menghancurkan Pulau Ohara dan memberikan nilai buronan sebesar 79 juta berry pada Robin yang saat itu masih seumuran bocil FF. Shin kemudian berlanjut pada flashback dari King yang saat itu sedang bertemu dengan Kaido. Mereka berdua berada di fasilitas penelitian milik pemerintah dunia. Sepertinya mereka saat ini berada di Punk Hazard. Apakah King juga merupakan salah satu bahan eksperimen dari Dr. Vegap? Kaido saat itu berkata jika dirinya ingin kabur dari fasilitas penelitian tersebut dan akan membentuk bajak lautnya sendiri. Saat itu Kaido menawarkan King untuk menjadi nakama pertamanya. King bertanya pada Kaido, apakah dia mampu merubah dunia ini? Kaido menjawab jika hanya dirinya lah yang mampu mengubah dunia yang busuk ini.
Kemudian, King dan Kaido diperlihatkan berjalan keluar dari fasilitas penelitian tersebut dengan kondisi tempat tersebut sudah terbakar. Selain itu juga terungkap nama asli dari King, namun belum dapat dipastikan bagaimana cara pelafalannya. Namanya adalah Aruberu, atau bisa saja dia dipanggil Aluber, Alber, Arubel, atau Arber. Menarik. Apakah setelah kekalahan Kaido, King akan menjadi bagian dari aliansi Luffy? Mengingat King sangat ingin merubah dunia yang busuk ini, dan hanya Luffy yang mampu melakukannya. Alasannya ya, karena dialah karakter utamanya. Flashback pun berakhir, dan melanjutkan pertarungan antara Zoro melawan King. King menggunakan teknik Omori Karyudon untuk menyerang Zoro, sedangkan Zoro menyerang King dengan teknik barunya yang dinamakan No Santoryu. Yap, No Santoryu sendiri memiliki arti King of Hell's Three Sword Style, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti teknik 3 pedang dari Raja Neraka. Ngeri bos, benar-benar sangat membagongkan. Apakah teknik ini tercipta karena Zoro saat ini melapisi pedangnya dengan Advanced Housoko Haki? Serangan baru Zoro ini dinamakan King of Hell 3 Sword Style, King of Hell 3 Dragon Sword. Dan pada akhir chapter, Zoro menyerang King dengan serangan tersebut. Apakah King akan bernasib sama seperti Queen, di mana pada chapter 1034 lalu, di akhir chapter, Queen diperlihatkan terkena serangan Ifrit Jambe Beef Burst milik Sanji. Dan pada One Piece chapter 1035, Queen diperlihatkan sudah tak sadarkan diri. Apakah King pada One Piece chapter 1036 nanti juga akan kalah? Pada akhir chapter, tak ada kata-kata mutiara dari Oda Sensei. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Namun mengingat minggu depan adalah minggu Natal, tidak menutup kemungkinan jika pihak majalah Weekly Shonen Jump yang akan meliburkan diri. Akan tetapi, para opa-opa Korea membocorkan jika Soap Iller dan manga One Piece chapter 1036 tetap akan rilis minggu depan. Namun manga One Piece chapter 1037 akan break dan kembali dirilis pada tanggal 10 Januari 2022. Selain itu, manga One Piece chapter 1036 mendatang akan mendapatkan jatah color Spirit, serta ada chapter terbaru dari serial Shokugeki no Sanjai. Yos nakama, itulah spoiler lengkap untuk manga One Piece chapter 1035. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.